media maupun di banyak konteks orang bicara tentang toxic relationships, ya, relasi yang toksik yang menyebabkan masalah dan memperburuk ya kondisi mental misalnya untuk orang-orang di dalam relasi itu. Nah, tapi kita jarang bicara tentang sebaliknya. Ada satu penelitian, itu sebetulnya dilakukan di sebuah sekolah teologi. Penelitian tentang ya Good Samaritan sebetulnya. Waktu itu orang-orang yang sedang menuju ke suatu tugas tertentu atau kelas tertentu, di tengah-tengahnya ada orang yang butuh bantuan. Terus dilihat siapa yang memberikan bantuan. Nah, ketika kita terkejar deadline atau kita kesibukan tertentu, kita sulit tuh untuk meluangkan waktu untuk melihat, untuk memperhatikan. Nah, itu antara lain yang terjadi. Terutama kalau masing-masing orang menjadi sibuk dengan dirinya sendiri kan, dengan segala permasalahannya masing-masing. Sehingga masing-masing datang dengan satu kebutuhan. Sahabat YKB, kita jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Program ini adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida tempat yang tepat untuk menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda dan juga masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua. Sahabat YKB, program Krida Bagimu Negeri ini kita lakukan bersama-sama sebagai media, sebagai sarana bagi kita untuk membincang beberapa isu yang kita temukan dalam hidup sehari-hari yang sedang mengemuka dalam realitas yang kita lihat di tengah masyarakat dan melihatnya dari berbagai perspektif keilmuan. Pada episode kali ini kita hendak membincang tentang topik life-giving relationships, dan untuk menyampaikan tentang topik ini di studio telah hadir Dr. Teresia Citra Ningtyas, MWH, PhD, dan SPKJ. Salam jumpa kembali, Dr. Citra Ningtyas. Terima kasih, senang bisa hadir kembali. Iya. Dokter Citra, dipanggil Dokter Citra, saya lihat di WhatsApp juga namanya Dokter Citra ya. Betul. Dokter Citra sebagai Wakil Rektor 3 Ukrida, bagian kemahasiswaan, alumni kemitraan dan entrepreneurship, lalu mengajar di Departemen Psikiatri di Ukrida dan juga sebagai psikiater. SPKJ-nya spesialis kedokteran jiwa. Ya. Baik. Saya panggil Ibu Citra apa Dokter Citra nih anaknya? Bebas. Oh, bebas. Gimana enaknya? Baiklah. Dokter Citra, kita membincang topik life-giving relationships. Ini hasil dari chit-chat kita nih, ini dokter akan mau ngomong tentang apa nih pada episode kali ini. Lalu dokter mengatakan saya akan mau berbicara, menyampaikan materi, kan kiranya ini boleh menjadi berkat tentang life-giving relationships. Boleh tahu latar belakang mengapa memilih topik ini, dokter? Iya, betul. Iya, ada beberapa alasan kenapa saya rasa penting sekali untuk kita membicarakan bagaimana relasi itu bisa menghidupkan. Mungkin pertama-tama kita sering dengar ya di sosial media maupun di banyak konteks orang bicara tentang toxic relationships, ya, relasi yang toksik yang menyebabkan masalah dan memperburuk ya kondisi mental misalnya untuk orang-orang di dalam relasi itu. Nah, tapi kita jarang bicara tentang sebaliknya. Relasi seperti apa yang sehat, ya. Dan saya ingin mengajak kita sama-sama di sini untuk menjadi bagian dari solusi, ya. Untuk melihat apa saja yang kita bisa lakukan untuk membuat relasi itu sehat, supaya kita bukan hanya sibuk untuk menghindari relasi-relasi yang tidak sehat, tapi menciptakan relasi-relasi yang sehat. Jadi dokter melihat di media sosial nih yang cukup sering muncul terus di algoritma tentang toxic relationships itu terus jadi seolah-olah nanti yang terpapar di kita adalah relasi yang toksik gitu. Iya.
Dan memang ada relasi yang tidak sehat. Betul. Artinya tidak berarti semua relasi kita harus pertahankan, kalaupun itu merugikan untuk kedua belah pihak ya. Tapi relasi yang sehat itu seperti apa? Itu yang kita jarang pelajari. Ya, jadi saya mengajak untuk kita melihat ke arah positifnya, ke arah preventif juga, ya, untuk kita bisa menumbuhkan nih relasi-relasi yang sehat, untuk memahami relasi yang sehat seperti apa, karena bagaimanapun relasi itu terdiri dari dua orang minimal, ya. Jadi artinya kita punya peran, dan di mana peran kita untuk menciptakan relasi yang sehat itu saya rasa sangat penting di zaman sekarang ini. Jadi dokter melihat nggak cukup nih hanya mengatakan ataupun hanya kita sekedar tahu relasi yang toksik itu seperti apa. Namun justru yang penting dan jauh lebih penting adalah kalau gitu relasi yang sehat itu yang seperti apa. Nah, cakupan tentang relasi ini kan ada banyak nih, Dok, ada luas sih. Relasi apa yang dimaksud dan diharapkan nih menjadi relasi yang sehat, nggak yang toksik, Dok? Oke. Sebetulnya kita bicara ya ada segala macam relasi ya. Dalam hal ini kita mulai dari relasi antar manusia aja deh. Yang sederhana ya. Yang paling inti, terus kemudian tentu ada bentuk-bentuknya. Nah, semakin dekat tentunya keakraban, apa yang bisa dibicarakan, apa yang bisa dibagi jadi berbeda ya. Tetapi di dalam segala bentuk itu ada unsur-unsur yang membuat satu relasi itu menghidupkan, kalau kita bilang ya, life giving, dan ada relasi yang kurang menghidupkan. Nah, kita bisa berperan untuk menciptakan relasi yang menghidupkan itu gitu. Di dalam semua, bahkan semua perjumpaan kita dengan antar manusia, apalagi dalam relasi yang kita berrelasi cukup erat gitu, misalnya persahabatan, pertemanan atau keluarga atau pasangan dan lain sebagainya. Jadi ada relasi yang menghidupkan dan ada relasi yang mematikan. Ya, mungkin tidak sampai mati ya, tapi maksudnya ketika relasi, ya mungkin gini, kalau relasi yang dibilang toksik itu kan membuat anggota ya bagian dari relasi itu menjadi semakin tidak sehat. Nah, sedangkan relasi yang menghidupkan itu seperti pupuk atau air atau matahari pada tanaman, membuat tanaman itu bertumbuh, menjadi lebih segar, lebih hidup, lebih berbunga, lebih berbuah. Nah, kita membutuhkan itu. Jadi manusia itu membutuhkan itu. Karena kalau kita lihat sekarang itu, kesepian itu menjadi salah satu masalah yang paling besar di masyarakat ya. Ada survei yang mengatakan 60% dari masyarakat di Jakarta ya, sebuah sampel di masyarakat Jakarta itu mengalami kesepian. Padahal kita tidak kekurangan orang. Artinya masalahnya bukan kita di tengah belantara yang tidak ada orang lain, tetapi relasi-relasi di antara kita ini kenapa kurang menghidupkan, dan apa yang bisa kita lakukan supaya dia lebih menghidupkan. Itu yang apa sih yang jadi kebutuhan mendasar manusia berkaitan dengan relasi? Apa perlu, kan ada yang mengatakan apa perlu saya berelasi? Kayaknya ada mungkin mengatakan ya cukup kita sebatas ya udah, kamu butuhnya apa, saya butuhnya apa, ya udah cukup gitu. Relasi itu seperti apa, apalagi membayangkan yang menghidupkan, membuat makin berbunga, itu mungkin kok rumit ya gitu. Ya udah, ya kita ya bagian dari manusia, interaksinya ya interaksi sosial seperti biasa. Dokter menyoroti apa sih yang jadi kebutuhan manusia berkaitan dengan apa perlu begitu? Apakah manusia memang sungguh-sungguh dalam dirinya itu membutuhkan berelasi? Iya, manusia itu makhluk sosial ya. Jadi waktu itu zaman dulu sempat ada kejadian di mana anak-anak di sebuah panti asuhan di Eropa itu tidak mendapatkan interaksi sosial yang memadai, dan itu sangat-sangat merugikan. Ya, secara mental, secara pertumbuh kembangan mereka sangat terganggu dan terbelakang. Artinya apa?
buat manusia sebagai makhluk sosial, keberadaan satu sama lain dan interaksi satu sama lain yang hangat dan saling menopang itu sangat-sangat penting, sangat-sangat utama. Ya, nah karena itu, tapi tidak berarti harus rumit. Ya kalau kita bicara, wah life giving berarti harus bagaimana? Enggak juga sih sebetulnya. Ya, mungkin yang paling utama adalah bagaimana orang saling memandang, ya, dan melihat betul-betul seseorang ini sebagai seorang manusia. Ya, sesederhana itu tetapi sedalam itu, gitu. Artinya sebuah senyuman pun ya bisa menjadi ya sebatas lalu atau sesuatu yang menghidupkan. Ya, kita belum tentu harus kenal sama seseorang. Misalnya saya dulu ketika di rumah sakit, saya sering ketika jalan lalu ketemu dengan pasien-pasien yang bukan pasien saya ya, atau penunggu atau lain, kita berikan senyuman, kita katakan bahwa saya melihat Anda, saya memandang Anda. Itu hal-hal kecil seperti itu bisa menghidupkan, dan itu bukan hanya menghidupkan orang lain, tapi menghidupkan kita sendiri. Karena kita jadi merasa seperti, oh saya berharga juga ya ketika saya bisa menghargai orang lain. Nah, kadang-kadang kita lupa. Kita sibuk nih, misalnya macet di jalan, ya kan? Wah, terus ada yang saling salip sini, saling salip situ gitu ya. Kita lupa. Jadi kita udah stres soal itu. Nah, kadang-kadang ketika kita kembali lagi ke, oh iya, ada orang yang terburu-buru, ada orang yang kita sama-sama nih perjuangan bersama-sama. Kita bisa berkoneksi lagi dengan itu. Ada sesuatu yang berubah di dalam diri kita yang akhirnya terbuka untuk relasi-relasi yang menghidupkan. Nah, demikian juga apalagi di dalam pertemanan dan lain-lain. Ya, ketika kita bisa melihat lebih dari permukaan, ya, melihat bahwa oh iya, kita sama-sama makhluk ciptaan yang sama-sama indah nih. Kita mau saling menghargai, saling memandang. Itu ada sesuatu yang bisa terjadi. Jadi prinsip pertama relasi yang sehat adalah mulai dengan memandang orang lain itu sebagai manusia. Iya. Yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa ya. Dan indah. Itu. Ini kan prinsip sudah lama ya kita kenal ya. Betul. Nah, dokter tadi sempat menyebut di awal tuh realitas masyarakat ataupun manusia di zaman ini di perkotaan secara khusus begitu ya. Banyak yang mengalami kesepian. Jika memang kebutuhan manusia membutuhkan relasi yang sehat dengan sesama, membutuhkan bahwa dirinya juga dipandang berharga karena dia manusia, dan karena itu pada saat yang sama juga dia melakukan yang sama juga kepada yang lain, mulai dari yang sederhana gitu, sungguh-sungguh mandang kamu bukan sekedar orang yang cuma jualan terus saya beli begitu ya, cuma sekedar itu, tetapi saya sungguh-sungguh lihat the real you. Nah, apa yang menyebabkan manusia bisa kehilangan itu? Jadi kan kalau bilang kan saya butuh misalnya, saya butuh begitu ya. Tapi mengapa bisa saja pada saat yang sama, kok saya nggak melakukannya begitu? Bisa saja begitu. Saya sadar nggak kamu butuh? Iya, saya sadar butuh. Tapi mengapa pada saat yang sama kok saya tidak melakukannya, dan mendapati kok kenapa jadi makin banyak yang tidak melakukannya, namun juga pada saat yang sama ingin mengalaminya. Iya, begitu. betul, Ya, betul. kita akan ulas itu di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu
pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang life giving relationships. Kita tiba di segmen yang kedua bersama saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Dan narasumber pada episode kali ini untuk membincang topik tersebut adalah Dr. Teresia Citraning Tias, MWH, PhD, SPKJ. Kita tiba di segmen kedua dan saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Dengan senang hati Dr. Citra akan dapat merespons tanggapan ataupun pertanyaan dari para sahabat. Baik, Dr. Citra, kita lanjut di segmen kedua ini masih tentang life giving relationships. Di ujung segmen pertama saya mengajukan pertanyaan, apa yang menjadi penyebab ya jika memang berelasi itu adalah kebutuhan mendasar. Kebutuhan mendasar manusia dihargai, dipandang sebagai manusia, begitu juga yang lainnya. Tetapi pada saat yang sama, manusia bisa mengalami kesepian yang sangat, apalagi realitas di masyarakat perkotaan, apalagi di beberapa sebagian negara-negara maju yang maju dalam ilmu pengetahuan teknologi, tapi bisa mengalami kesepian yang sangat. Apa kira-kira penyebabnya, Dok? Oke, yang pertama adalah kesibukan. Ketika orang disibukkan ya di pikirannya dengan segala macam hal, itu memang fokus kita ambil ke sana ya. Ada satu penelitian, itu sebetulnya dilakukan di sebuah sekolah teologi. Penelitian tentang ya Good Samaritan sebetulnya. Waktu itu orang-orang yang sedang menuju ke suatu tugas tertentu atau kelas tertentu, di tengah-tengahnya ada orang yang butuh bantuan. Terus dilihat siapa yang memberikan bantuan. Nah, ketika kita terkejar deadline atau kita kesibukan tertentu, kita sulit tuh untuk meluangkan waktu untuk melihat, untuk memperhatikan. Nah, itu antara lain yang terjadi. Terutama kalau masing-masing orang menjadi sibuk dengan dirinya sendiri kan, dengan segala permasalahannya masing-masing. Sehingga masing-masing datang dengan satu kebutuhan. Sedangkan, nah, siapa yang terus kemudian memenuhi kebutuhan itu gitu kan. Jadi di situ kita seperti berbalik ya, ketika kita malah justru bisa memberikan, malah justru kita bisa menerima lebih banyak sebetulnya. Tapi untuk itu butuh sesuatu perubahan ya, perubahan mindset ya, untuk bisa melakukan itu. Nah, saya ingat misalnya ya, saya dulu kerja di Pusat Krisis Terpadu untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Ya, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, di situ tentunya kalau kita bicara relasi yang tidak sehat, ya itu banyak contoh-contoh relasi yang sangat tidak sehat ya. Makanya orang-orang datang ke sana untuk mencari bantuan. Nah, saya tidak bisa melakukan banyak karena pertemuan kita cuma satu kali. Tapi yang saya lihat betapa berharga untuk orang-orang yang saya temui adalah ketika saya mengembalikan kemanusiaan mereka gitu. Melihat mereka sebagai orang yang hebat ya. Bisa melalui segala macam tantangan, bisa datang ke situ meminta pertolongan. Itu adalah sesuatu yang saya kagumi. Nah, kalau seseorang yang biasa direndahkan, dicampakkan, ditelantarkan atau diperlakukan dengan tidak baik, itu kemudian dilihat positifnya, itu kan sesuatu yang berbeda gitu. Dan itu sebetulnya bukan sesuatu yang sulit, tetapi kadang-kadang kita lupa untuk melakukan. Nah, kadang-kadang itu sih sebetulnya kita di sini mungkin ya bukan sesuatu yang tidak diketahui ya, tetapi kadang-kadang kita lupa dan kita perlu diingatkan. Nah, diingatkan secara sederhana aja ketika seseorang itu melihat, oh iya ya, kita tuh manusia dan orang ini manusia juga. Kita bisa memandang dan bisa melihat positifnya orang itu. Itu bisa membantu juga ketika suatu relasi itu menjadi tidak sehat.
Jadi ini juga bisa menjadi bantuan. Misalnya contohnya, saya waktu itu bertemu juga dengan pelaku kekerasan. Jadi bukan hanya korbannya ya, tapi pelakunya. Nah, di dalam konteks seperti itu kan kita bagaimana nih untuk tidak defensif, untuk tidak marah ya, atau menuding atau melakukan hal-hal yang pada akhirnya akan menjauhkan kan, ya. Dan kita juga tidak akan menjadi bagian dari solusi. Nah, tapi ketika kita bisa melihat, oh sebetulnya orang ini punya niat baik di balik tindakannya yang tidak baik itu, ya. Dia bilang, wah saya harus ngajarin istri saya gini-gini. Oh berarti bapak tuh sebetulnya peduli ya dengan keluarga ya kan, menginginkan yang terbaik. Tapi caranya mungkin kita, ya yuk kita sama-sama ya mencari cara yang terbaik. Nah, jadi ketika orang itu dilihat intensi baiknya, sesuatu berubah gitu. Nah, bagaimana kita bisa membiasakan hal ini? Karena yang terjadi di dalam relasi-relasi yang makin lama makin toksik adalah makin lama makin melihat negatif ya dari satu sama lain. Dan ketika kita melihat satu positifnya, nggak berarti bahwa kita mengizinkan orang itu untuk melakukan apa saja. Tidak seperti itu tentu. Ada konsekuensi juga. Tetapi adanya kemampuan untuk memandang seperti X-ray vision lah ya, melihat ke dalam, bahwa di dalam seseorang itu ada satu kebaikan dan kita meyakini bahwa itu bisa keluar dengan ya proses tentunya, itu membuat orang itu berada di dalam tingkatan yang berbeda ketika berelasi. Dan ini yang kalau kita bisa kembangkan jadi baik. Dan bukan hanya itu juga mengizinkan orang untuk mempunyai kelemahan ya. Nah, ini juga kadang-kadang sulit karena misalnya katakan di dalam relasi yang baik lah ya, misalnya katakan dalam keluarga yang saling mencintai. Itu pun kadang-kadang misalnya ya, saya sering mendapatkan bahwa anak-anaknya sulit untuk menyampaikan sesuatu pada orang tuanya misalnya. Bukan berarti bahwa orang tuanya itu keras atau apa. Bisa jadi orang tuanya sangat penuh kasih sayang. Tetapi anak itu kan tidak ingin mengecewakan orang tua misalnya. Memberi yang melakukan itu. Jadi akhirnya kalau misalnya menyampaikan sesuatu yang terus kemudian menimbulkan kekecewaan kan dia tidak mau. Jadi akhirnya hal-hal itu akan dia tidak bisa sampaikan misalnya. Nah, jadi bagaimana kita di dalam relasi yang sehat itu memungkinkan ruang untuk bagian dari kemanusiaan kita yang indah tadi, maupun ya kelemahan-kelemahan kita, kekurangan kita tetap diterima, bukan berarti boleh melakukan itu, tetapi ayo kita cari solusinya bersama-sama gitu. Ya. Karena yang terjadi adalah itu antara lain kesepian itu karena orang berusaha untuk memenuhi standar-standar misalnya. Dia harus terlihat seperti apa, nanti orang memandangnya seperti apa. Karena kekhawatiran bahwa dia tidak diterima sebagai manusia padanya, jadinya akhirnya orang itu membuat benteng, membuat dinding-dinding untuk melindungi dirinya. Nah, di dalam dinding itu tentunya ya kesepian sekali. Ya, nah ketika kita membuka itu butuh keberanian ya. Oh iya. Jadi tadi dokter menarik tadi mengatakan bahwa setiap manusia tuh ingin juga dikenali kebaikannya, intensi keluhurannya, diakui, gitu ya. Namun yang terjadi di realitas sekarang begitu, banyak orang jadinya tuh relasinya kan inginnya tuh demanding, ingin memenuhi standar, lalu kemudian tidak bisa ataupun sangat sulit sekali untuk bisa mengatakan ini loh kelemahanku begitu, karena terkonstruk oleh value yang menginginkan kita perfect. Apakah atau apa value apa begitu ya yang terkandung dalam life giving relationship yang memang berbeda dengan value value yang katakanlah melihat orang harus sempurna, melihat aku ingin memberikan yang terbaik, caraku ini, aku sulit untuk melihat cara-cara yang lain misalnya. Karena yang aku tahu itu yang terbaik begitu, karena aku dibentuk oleh entah itu sistem nilai keluarga, entah sistem nilai komunitas, kan bisa saja begitu ya. Kita sama-sama ngomong yang baik ini sekarang kan, yang baik. Kamu yang baik, yang baik, yang baik. Kita semua, aku itu baik, tapi
saya mengenal yang baik itu, caranya seperti ini, pendekatannya seperti ini, gitu. Apa sih yang terkandung dalam life giving relation? Nilai apa yang terkandung dalam life giving yang memang itu berbeda, ataupun itu justru menolong kita untuk bisa menemukan otentisitas kita. Kita mampu menerima diri kita apa adanya, lalu kemudian juga mampu untuk mengenali keberadaan orang lain, menghargai keberadaan orang lain, mengakui apa yang baik dari orang lain. Oke. Saya selain psikiater adalah edukator PRH. Ya. PRH itu Personality and Human Relations, tapi karena dalam bahasa Perancis makanya singkatannya PRH. Nanti bisa dilihat di websitenya tuh, ya, www.prh-indonesia.org. Nah, saya bagikan sedikit dari situ karena buat saya itu yang membantu. Nah, orang itu bisa berelasi di tingkatan yang berbeda-beda. Orang itu bisa berelasi di tingkat pikiran. Oke, saya punya pikiran begini, dia punya pikiran begitu, ya udah di tingkat pikiran aja logika kita. Bisa di tingkat tubuh, kita berelasi secara tubuh, orang menari, berdansa dan lain-lain ya, atau ekspresi segala macam dari situ. Dia cemberut, makanya saya bagaimana reaksi di tubuh saya, ya ada seperti itu. Ada juga di perasaan, ya di perasaan kita, mungkin kita ada suka, ada nggak suka, ada segala macam takut, nyaman dan lain-lain, itu semua ada di perasaan kita. Nah, ada juga yang lebih dalam lagi. Di tingkat siapa diri kita, itu hakikat diri kita. Nah, ini adalah satu proses yang kita perlu kenali, siapa sih ini saya. Nah, ketika saya berada di tingkat itu, yang kalau kita dalam bahasa Inggris kita bilang being, our being, who we are, itu ketika kita connect dengan orang di who they are, ada sesuatu yang beda. Jadi bukan cuma sekedar masuk akal kok dia ngomong apa, nyambung gitu. Bukan cuma sekedar nyaman kok ya, kita sama-sama senyum, atau perasaannya happy aja. Tapi ada sesuatu yang kayak saya hadir dan orang ini hadir. Nah, ini yang kita belum terlalu kembangkan di dalam kehidupan kita. Ya, banyak aspek yang misalnya aspek kognitif itu banyak ya dikembangkan. Aspek emosional sekarang sudah mulai lebih banyak dibicarakan. Tapi yang mendalam ini masih kurang. Nah, sebetulnya kalau kita bisa mengembangkan itu ya dan membantu orang untuk melihat itu loh bagian dirinya. Jadi bagian dirinya bukan hanya sibuk di pikirannya, tetapi you are who you are. Yang unik ini yang di seluruh dunia nggak ada orang lain, hanya satu ini gitu ya. Dan bagaimana kita saling berinteraksi, kita punya hati nurani yang menyatukan semua itu dengan tubuh kita dan perasaan kita, pikiran kita, semua itu, dan di dalam lingkungan tertentu itu yang kita mulai bisa berelasi secara benar-benar holistik gitu, secara mendalam, bukan hanya di satu tingkatan. Karena seringkali relasi-relasi kita ya memang hanya sekilas lalu ya, jadi hanya di satu tingkatan. Kita mungkin sibuk mikirkan, dia berpikiran apa, saya berpikiran apa. Tapi bukan, siapa dirinya. Dia seperti ini. Dia seorang ibu yang mencintai keluarganya. Dia seorang pekerja keras. Dia seorang yang ingin belajar. Dia seorang yang mencari dirinya. Saya melihat itu gitu. Nah, itu jadi beda gitu ketika kita bisa mengakui dan memperhatikan itu. Jadi value yang ada dalam relasi yang menghidupkan itu adalah mengenali diri kita, siapa diri kita. Mengenali diri itu berarti apa? Jujur pada diri, termasuk menerima, terbuka, menerima, memperhatikan. Apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan. Itu kan perlu ditolong karena kan ada orang yang memang belum sampai usia tua bahkan. Betul. Belum tentu mengenali dirinya. Betul. Jadi bahwa pendampingan itu membantu sekali. Jadi ada pendampingan proses pertumbuh kembangan manusia. Nah, ketika manusia bisa saling mendampingi ya dan ada proses pendampingan itu terbantu sekali. Ya, memang ada cara-cara yang bisa kita pelajari untuk menumbuh kembangkan diri itu.
Jadi memang ada cara-cara, ada metode begitu ya untuk bisa menumbuh kembangkan terlebih lagi ya mengenal diri kita, karena memang ini bagian terdalam, ini bagian paling deep, bagian paling inti. Betul. Ya, untuk kognitif kita bisa cepat saja, ada metode yang gampang terstruktur, kita udah kenali begitu ya, emosi, tapi bagian yang paling dalam itu kan ngomongin tentang diri kita, siapa diri kita, dan dari situ kita bisa mampu untuk bisa mengenali orang lain, bisa memahami orang lain, bukan selalu menyetujui ya Betul. apa yang dilakukannya. Nanti kalau setuju semua kesannya kayak excuse apapun yang orang lain lakukan, nggak ada border gitu ya. Tetapi bisa mengenali, bisa memahami apa yang ada di di balik pemikiran ataupun tindakannya begitu ya. Baik dok, kita akan lanjut di segmen kedua. Kita tadi kan dokter di segmen pertama dibilang ya bahwa ini relasi yang jauh lebih luas ya. Interaksi kita dengan sesama manusia, terlebih lagi relasi kita yang makin dalam begitu ya, entah itu dengan orang tua, anak ataupun pasangan. Apakah relasi yang menghidupkan itu selalu atau idealnya itu adem ayem atau tanpa kekacauan ataupun tanpa kerumitan yang bisa saja ya kita dapati dalam relasi kita sehari. Kita akan ulas di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang life-giving relationships. Kita memasuki segmen yang ketiga dengan narasumber Dr. Teresia Citraningtyas, MWH, PhD, SPKJ, sebagai Wakil Rektor 3 Ukrida, bagian kemahasiswaan, alumni kemitraan, dan entrepreneurship, mengajar di Departemen Psikiatri di Ukrida dan juga sebagai psikiater. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Baik, Dr. Citra, kita lanjut nih di segmen ketiga, nih segmen penutup. Di ujung segmen kedua, saya menyampaikan pertanyaan, apakah dalam relasi yang menghidupkan itu selalu berjalan atau bayangkan indah gitu ya, penuh bunga-bunga atau bisa saja terjadi ada kerumitan, mungkin ada dialektika lah di sana sini begitu. Ya, itu bagian dari manusia ya. Jadi manusia itu unik ya, dengan segala macam aspek-aspeknya. Hampir tidak pernah ada yang sepenuhnya selalu harmonis. Selalu ada ya momen-momen ketika ada perbedaan. Tapi itu juga yang memperkaya sebetulnya. Nah, jadi bagaimana perbedaan itu memperkaya dan menumbuhkan dan memperkuat, itu yang membedakan relasi yang bisa tetap sehat dengan relasi yang
terus malah merugikan satu sama lain ya. Jadi artinya perlu ada keterbukaan untuk sama-sama belajar dan sama-sama ingin menghargai tadi tuh. Jadi kita semua punya kebutuhan. Jadi kita punya aspirasi, punya hal-hal baik dalam diri kita yang kita ingin curahkan, kita ingin realisasikan ya, aktualisasikan di dalam relasi. Tapi kita juga punya kebutuhan. Kita punya misalnya ada hal-hal yang mungkin untuk kita mengganggu dan kita butuh misalnya ketenangan, sedangkan seseorang yang lain butuh suara atau musik atau apa, misalnya contohnya sederhana ya. Nah, bagaimana itu bisa didiskusikan dan bagaimana itu bisa mencari jalan keluar yang sama-sama cukup memenuhi kebutuhan masing-masing, itu yang penting di dalam suatu relasi. Artinya bagian dari diskusi itu ya kadang-kadang ada friksi juga gitu ya, ada hal-hal yang tidak nyaman juga gitu ketika seorang melakukan sesuatu yang mungkin ditangkapnya berbeda, tetapi ketika relasi itu sehat itu bisa dibahas, itu bisa dipahami, itu bisa menjadi nilai tambah gitu malah justru. Oh ternyata ada ya kebutuhan seperti ini, saya nggak pernah mikir seperti itu. Oke, berarti saya harus belajar untuk seperti ini. Jadi kita punya kemauan juga ya untuk membuka diri, untuk berkembang, untuk ya bernegosiasi juga, ya berkompromi juga, tapi juga berkembang. Jadi bukan hanya mengurangi hal-hal yang kita sukai, bukan, tidak seperti itu ya, tetapi menemukan hal-hal yang malah baru gitu. Oke, ternyata ada solusi baru yang bisa menyenangkan satu sama lain. Nah, memang itu proses ya, proses yang tergantung relasinya ya, kedekatan relasinya dan kebutuhannya tentunya beda-beda tingkat interaksinya. Semakin banyak interaksinya tentu semakin banyak hal juga yang perlu ditemukan jalan keluarnya. Oke. Apa yang menjadi penanda sekalipun ada perbedaan pandangan ataupun juga perdebatan, tapi ini relasi masih sehat dengan yang udah tidak sehat? Apa yang menjadi penanda pembedanya? Oke. Relasi yang sehat itu berkembang ke arah yang positif. Ya. Sehingga jadi dari setiap kejadian itu kita bisa mendapatkan hal baru gitu. Nah, di situ memang harus ada keterbukaan dari dua belah pihak ya. Jadi sama-sama saling mau lah untuk membina relasi tersebut. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam konteks pasangan itu sering ya, karena kan ketika hidup bersama, hidup berkeluarga pasti ada nih perbedaan. Nah, mampu nggak kita melihat maksud baiknya dia seperti apa gitu ya. Terus kemudian kita menghargai itu dan benar-benar mendengarkan itu ya. Terus kemudian kita terbuka nggak kepada kemungkinan lain gitu yang bukan hanya terpaku pada yang sebelumnya dari kita. Itu contohnya ya. Dalam pertemanan dan lain-lain seperti itu. Nah, semakin kita bisa mengolah diri itu tidak mudah ya kadang-kadang ya, karena kan kita jadinya ditantang juga nih ya untuk terus-menerus bisa terbuka untuk berbagai kemungkinan. Tapi kita juga di situ mendapat kesempatan luar biasa untuk semakin diperkaya, semakin wawasan kita jadi lebih luas, kemampuan kita untuk menerima jadi lebih besar ya. Nah, di situ memang kita perlu pakai lagi tuh tadi semua bagian-bagian dari diri kita itu, ya. Tapi yang paling utama adalah ketika kita ada rasa bahwa hakikat diri saya bisa menjadi diri saya yang sepenuhnya dalam relasi ini. Ya, relasi ini memungkinkan saya untuk memancarkan
kebaikan dalam diri saya. Dan itu kita perlu secara aktif juga ya melakukannya. Jadi nggak menunggu sampai oh ya diberi kesempatan atau bagaimana ya. Saya mengupayakan itu. Lalu jadi dengan gitu ketika ada sesuatu hal yang tidak enak di perasaan, itu masih ada kekuatan tuh untuk bisa melalui itu gitu. Ya. Dan tentunya ya relasi yang sehat itu tidak saling menyakiti ya. Itu yang paling utama juga secara secara niat itu harus ya berniat baik lah intinya. Jadi relasi yang menghidupkan itu pun ketika ada dalam perbedaan pandangan, pendapat, mensyaratkan atau mengandaikan masing-masing ada keterbukaan. Oke, pengenalan diri. Jadi nggak bisa cuma satu pihak itu jadi merasa terkurangi begitu. Karena terus-terusan jadi mengerti, kan bisa aja saya mengerti cara pandangnya, saya mengerti mengapa dia begitu, saya mengerti mengapa dia begini begitu. Jadi hanya satu pihak yang selalu mengerti mengapa dia begini, mengapa cara bertindaknya seperti ini, ada latar belakangnya dan sebagainya gitu. Tapi harus dua belah pihak. Idealnya seperti itu. Tapi kan kita tahu ya, ada orang-orang dengan keterbatasan tertentu misalnya, ya ada keterbatasan usia, ada keterbatasan intelektual, ada berbagai keterbatasan. Pada akhirnya siapa yang paling mampulah yang ya menggunakan kemampuannya gitu ya. Sehingga kita tidak bisa mensyaratkan gitu ya pada orang lain. Tetapi kalau misalnya kita punya relasi yang baik dengan diri kita sendiri, nah itu juga penting. Ya. Karena kalau enggak kita jadinya tidak punya relasi yang baik dengan diri kita sendiri. Nah itu tentunya bukan itu yang kita inginkan. Jadi di situ kita menghargai diri kita juga gitu di dalam relasi itu. Ya. Tanpa menuntut bahwa orang lain harus berubah juga atau seperti itu. Memang tidak bisa seperti itu. Tapi ketika kitanya berubah, biasanya pola di dalam relasinya berubah. Ya, saya punya contoh dulu. Saya punya seorang guru ya yang sangat keras, ya sangat keras dan sangat sulit. Ya, beliau kadang-kadang mengusir siswanya keluar atau ya marah-marah, ya membanting pekerjaan kami dan lain-lain. Nah, ketika saya harus presentasi, saya sempat gimana nih ya dengan orang seperti ini. Nih, kita mudah untuk itu kita label toxic misalnya. Iya bisa saja. Tapi saya mengajak untuk jangan berhenti di situ. Ya. Tapi saya berusaha untuk saya berusaha untuk mengirimkan hawa positif lah ya. Loving thoughts, pikiran baik, terus berusaha untuk memahami. Ternyata saya jadi memahami, dia sebetulnya punya standar tinggi sekali gitu. Saya jadi mengerti, ini sebetulnya yang kenapa beliau sempat mengeluh seperti ini. Saya jadi memahami kepahitan beliau juga dalam kehidupannya. Nah, itu mengubah cara pandang saya. Jadi saya yang berubah. Saya nggak berharap beliau berubah. Tapi ketika saya berubah, ketika saya presentasi pada hari itu, beliau juga melihatnya beda. Karena cara saya memandang beliau jadi beda sekali dengan bagaimana orang lain memandang selama ini. Orang biasanya dengan ketakutan, dengan rasa tidak nyaman dan lain-lain, ya dianya juga tidak nyaman dengan itu. Ya. Tapi dengan kita jadi lebih terbuka, lebih welcoming, ternyata beliau juga jadi lebih melunak ya. Dan ada momen ketika saya tetap melakukan kesalahan biasa ya sebagai seorang yang sedang belajar. Terus kemudian beliau sempat marah, tapi saya nggak terbawa gitu, nggak terbawa merasa saya di-attack, saya diserang, nggak begitu. Tapi saya apa ya yang berusaha disampaikan oleh beliau ini. Terus ketika saya pahami, begini sambil berpikir gini, beliau bisa lihat gitu bahwa saya memang saya berusaha ya. Sungguh-sungguh mau berusaha, sungguh-sungguh mau belajar, tidak mau melihat bahwa dia pribadi yang menyebalkan, pribadi yang sulit begitu. Iya, jadi dengan tidak melabel itu justru ternyata ada sesuatu yang bisa berubah. Nah, ini tentunya tidak selalu bisa kita harapkan seperti ini. Tetapi maksud saya ketika kita terbuka pada possibility ini, kita bisa bergeser dari menjadi korban dari dalam suatu relasi ya yang kita sebut toksik, menjadi seorang penyintas ya
orang yang survive, yang empowered, yang memilih untuk oke, saya mau berbuat apa dalam relasi ini. Saya bisa seperti apa yang mengembangkan diri saya. Nah, itu mengubah jalan cerita. Mengubah jalan cerita. Jadi saya bisa saja memilih untuk melabelinya, katakanlah begini dan begitu gitu ya. Tapi di sisi yang lain, karena saya sudah mengenali diri saya begitu ya, dengan baik ya, berdamai dengan diri saya tidak mau juga melihat bahwa hal-hal yang tidak mengenakan itu sebagai sesuatu yang menyerang saya, sehingga saya tidak perlu harus ke-trigger, kemudian jadi malah menambah kacau. Ya, betul. Iya. Malah menambah kacau begitu ya. Kita nggak masuk pada solusi apa nih, titik tengah apa yang bisa kita bisa temukan bersama. Kalaupun nggak titik tengah, tapi setidaknya begitu ya. Cara berpikir saya berubah, dan itu juga bisa menolong saya juga begitu ya. Untuk tidak perlu menjadikan itu menjadi pil pahit. Menjadi korban, saya kenapa terus mengalami relasi yang begitu ya, tetapi justru memenangkan begitu ya, cara saya melihatnya dan cara saya juga untuk menjalani ya, hidup menjadi lebih segar, menjadi lebih tenang, dan tidak membawa pengalaman itu terus ya menjadi akar pahit, ketemu dia terus menghindar katakanlah, atau yang mirip-mirip dia belum melakukan apa-apa saya udah sebel duluan begitu, karena ke-trigger atas pengalaman masa lalu yang belum sempat saya olah. Apa kira-kira begitu, Dokter Citra? Panjang. Kira-kira begitu kah? Ya, dan untuk itu memang kita butuh proses ya. Jadi ketika kita bisa mengenal diri, ya, didampingi dalam proses itu, kita jadi makin lama makin mampu untuk berelasi seperti itu, dan kita bisa membangun relasi-relasi yang menghidupkan. Jadi sebetulnya intinya itu. Intinya kita bisa menghindari relasi-relasi yang tidak sehat. Tapi dengan melakukan itu bukan berarti kita tidak punya border kan? Betul sekali. Tadi kan dokter kan mengatakan kita juga harus mengenali diri kita supaya dalam relasi itu kita benar-benar menghargai diri kita gitu. Yes. Jadi memang berelasi itu dua sisi. Berelasi dengan orang lain dan berelasi dengan diri sendiri. Nah, ketika kita bisa mulai mengembangkan relasi dengan diri kita sendiri, relasi dengan orang lain, makin lama makin menghidupkan, semua menghidupkan. Nah, sementara kadang-kadang orang belum sampai ke situ. Kenapa sih orang pada healing? Ya kan? Itu kan karena ternyata orang tuh mencari ya yang menghidupkan ini di mana, dan biasanya misalnya di alam. Alam itu kan memberikan ya, menghidupkan, atau dalam kegiatan-kegiatan tertentu itu menghidupkan. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan rasa segar yang ada di alam itu juga di dalam relasi-relasi kita, sehingga relasi-relasi kita juga menyegarkan itu, dan bukan hanya kita menunggu ya, tapi kita menciptakan kesegaran itu. Kita memberikan apa yang kita bisa berikan, dan bukan memberikan terus mengharap kembali, tetapi dengan memberikan kita malah mendapat dari dalam diri kita sendiri. Baik dok, ini perbincangan yang menarik life giving relationships. Ya. Tapi karena kita dibatasi ya oleh waktu dalam episode kali ini, di menutup segmen ini dan juga episode kali ini, silakan dokter dapat menyampaikan pesan singkat ataupun ringkasan dari percakapan kita tadi yang bernas dan ini bisa mencerahkan untuk para sahabat yang menyaksikan. Silakan dok. Jadi kita semua punya peran untuk menciptakan relasi yang menghidupkan, untuk melihat orang lain betul-betul sebagai manusia, dan melihat diri kita sendiri dan berelasi dengan diri kita secara positif. Ketika kita melihat ya siapa diri kita di kedalaman, dalam keindahannya, dan melihat orang lain di siapa diri dia dalam keindahannya, ada sesuatu yang bisa terbangkitkan dan kita bisa bertumbuh. Semoga dengan begitu kita makin menerima satu sama lain dengan segala kelebihan dan kekurangan, dan menjaga supaya relasi-relasi kita semakin sehat dan menghidupkan.
Terima kasih Dr. Citra untuk kesediaan pada episode kali ini menyampaikan materi yang sangat bernas ini tentang life-giving relationships. Saya mau membaca 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 6 dan dilanjutkan ayat 13. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dan kiranya episode kali ini dengan materi life-giving relationships dapat mencerahkan para sahabat dimanapun sahabat berada. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Citra untuk kesediaan boleh menyampaikan materi pada episode kali ini. Kita jumpa kembali di pekan yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya dalam program Krida Bagimu Negeri. Sampai jumpa.